Halo sahabat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin di sini akan berusaha terus untuk menghibur kalian melalui membacakan cerita sebuah novel yang berjudul The History of Yi Chen. Di part sebelumnya atau di episode sebelumnya, yaitu di episode atau di part yang ke-45, di mana saat ini masih dalam situasi Xiao Churan, istri dari Yi Chen, bersama Yi Chen sendiri itu sedang menerima tamu di acara peresmian usaha barunya. Di saat itu ada yang membuat onar, yaitu Xiao Weiwei. Xiao Weiwei ini adalah adik sepupu dari Xiao Churan itu sendiri, dan ini sangat membuat kegaduhan di acara yang membahagiakan itu. Bagaimana kelanjutannya di part ke-46 ini? Sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share ke teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part ke-46. Sucangkan ketakutan hingga gemetar karena Hongwu. Jadi ceritanya Xiao Changgang ini adalah orang tua dari Xiao, ataupun adik sepupu dari ini ya, orang tua laki-laki dari adik sepupu Xiao Churan, istri dari Yi Chen ya. Karena anaknya itu dipukuli dan dia coba melerai, tapi dia juga disemprot oleh Hongwu, seorang preman lah bisa dikatakan ya. Jadi dia merasa ketakutan hingga gemetar karena Hongwu. Dia sama sekali tidak mencurigai perkataan Hongwu ini. Bagi orang yang sepanjang tahun bergumul di dunia bawah tanah dan telah menyatukan seluruh dunia bawah tanah di seluruh Jinling, membunuh dua orang adalah hal yang mudah. Melihat kedua pria berotot itu hendak membawa Xiao Weiwei pergi, ketika Xiao Changgan sangat cemas dan memohon pada Xiao Churan, tolong kasihanilah dia, bagaimanapun dia itu adikmu. Bagaimana bisa kamu hanya memandangnya saat dia dibawa pergi?" Dalam hati Xiao Churan tidak tahan, dia berkata pada kedua pria berotot itu, Jangan menyulitkannya. Wewe hanya kebingungan untuk sesaat, dia tidak sengaja melukaiku." Meskipun Xiao Churan sedikit merasa anti terhadap Xiao Weiwei, namun bagaimanapun dia adalah adik sepupunya. Mana mungkin dia bisa diam melihatnya dibunuh. Saat mendengarnya, Hongwu menoleh pada Yi Chen menunggu perintah dari Yi Chen. Yi Chen tersenyum tipis dan berkata, "Untuk apa melihatku? Lakukan saja sesuai perkataan istriku." Hongwu pun berkata, "Karena Nyonya Yi sudah berkata demikian, kita ampuni nyawanya." Yi Chen mengangguk dan berkata pada Nyonya Besar Xiao, "Sudah kubilang dari dulu, kedatangan kalian tidak diterima di sini. Kalau kalian pintar, pergilah sendiri. Kalau tidak, akan kuminta Hongwu menghajar kalian sampai keluar." Nyonya Besar Xiao marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berjalan dengan tidak stabil, namun dia sudah tidak berani tetap berada di sini, sehingga dia hanya bisa pergi secepat mungkin dengan dipapah oleh Xiao Changgan karena takut dihajar. Xiao Weiwei yang masih dalam keadaan putus asa itu berteriak, aku tidak akan pergi, aku akan kucekik si jalang Xiao Churan itu. Lepaskan aku dan biarkan aku mencekiknya." Dengan wajah suram, Hongwu memandangnya hingga terjungkal ke tanah, lalu memakinya, "Kalau masih bicara omong kosong lagi, akan kupotong lidahmu." Melihat adiknya akan mendapat masalah, So Hailong segera maju dan
memapa adiknya. Ayo pulang." Nyonya besar Xiao menghela napas beberapa kali. Hari ini awalnya dia ingin mengolok-olok Xiao Curan sekaligus menekankan agar dia kembali ke keluarga Xiao. Tak disangka hari ini Xiao Curan sudah tidak dapat diperlakukan seperti biasanya. Ternyata ada tokoh sebesar ini yang tengah mendukungnya. Tampaknya keluarga Xiao tidak bisa lagi membohongi untuk pulang. Tidak lagi dapat membohonginya. Tidak bisa lagi membohonginya untuk pulang. Saat pergi, Nyonya besar Xiao dalam hati sangat kesal. Kalau dia tahu akan begini, dia tidak akan melakukan semua ini dari awal. Sekarang Securan tidak mau kembali ke keluarga Xiao, dan keluarga Xiao kehilangan harapan terakhir mereka. Tampaknya hanya akan tersisa kebangkrutan bagi mereka. Setelah para anggota keluarga Xiao pergi, Xiao Curan pun menghela napas lega, tetapi keadaan yang ramai lagi-lagi membuatnya kembali cemas. Semua yang datang adalah para tokoh besar, namun tempatnya sangat kecil sehingga dia tidak dapat menyambut para tamu dengan begitu baik. Saat sedang berpikir, keluarlah para pelayan gedung Yongxin dalam jumlah besar. Mereka datang menyajikan makanan dan minuman serta melayani para tamu. Bagaimanapun bangunan ini adalah milik grup Di Hao. Dengan satu telepon dari Wang Dongsu, orang-orang itu akan segera mengesampingkan semua pekerjaan mereka dan berkumpul di sekitar studio Xiao Curan untuk membantu. Wang Dongsu menuju ke hadapan Xiao Curan dan berkata, "Nyonya Wei, gedung Xiaoxin adalah salah satu usaha milik grup Di Hao. Karena Anda telah memilih tempat ini, tentu saja kami harus ambil tindakan." Sambil berkata demikian, dia memanggil seorang berusia paruh baya dan berkata, "Ini adalah manajer gedung Yongxin, Subo. Aku sudah bilang padanya ke depannya, kantor-kantor yang memakai lantai ini akan perlahan kami minta untuk keluar agar bisa dipakai oleh perusahaan Anda." Securan segera melambai dengan tidak enak hati dan berkata, "Wakil Ketua Dewan Wang, tidak perlu terlalu sopan begini. Saat ini aku hanya punya satu studio, tidak perlu tempat sebesar itu. Lagi pula perlu banyak biaya untuk memakai tempat seluas ini. Aku tidak mampu menanggungnya." Subuh segera menyerahkan cek sebesar 180.000 yuan dan berkata kepada Securan, "Nyonya Yi, ini adalah uang sewa kantor yang Anda bayar di muka untuk 1 tahun ke depan. Kedepannya uang sewa, biaya air, listrik, administrasi, serta pendingin dan pemanas ruangan sudah berada dalam tanggungan kami." Securan berkata dengan panik, "Mana bisa begitu?" Saat itu pula Yi Chen menggandeng tangannya tersenyum dan berkata, "Istriku, kalau wakil ketua Dewan Wang sudah berbaik hati membantumu, kenapa kamu harus menolak dan menyakiti harga diri wakil ketua Dewan Wang?" Securan segera menjawab, "Aku bukannya ingin menyakiti harga diri wakil ketua Dewan Wang. Aku hanya merasa tidak enak mendapatkan semua ini." Chen menerima cek di tangan Subo dan meletakkannya di tangan Securan, lalu berkata, "Karena wakil ketua Dewan Wang sudah bilang menyewakan dengan gratis, ambillah kembali uangmu. Grup Di Hao adalah grup besar yang bernilai ratusan miliar. Mana mungkin mereka memperhitungkan uang sewamu? Dan lagi, ke depannya mereka masih mau bekerja sama denganmu. Kamu tidak mungkin terus merasa tidak enak, kan?" Perkataan Yi Chen membuat Securan merasa tenang. Benar, grup Di Hao memang perusahaan terbesar di Jinling. Satu perusahaan saja besarnya sudah sebanding dengan seluruh keluarga Song. Jika dia merasa tidak enak pada Wang Dongsu karena uang sewa sebesar 180.000 yuan saja, dia mungkin malah membuat dirinya terlihat aneh di hadapan Wang Dongsu. Karena itu dia buru-buru mengangguk dan berkata dengan penuh terima kasih, "Wakil Ketua Dewan Wang, terima kasih banyak. Wang Dongsu, sudah sepantasnya kita saling membantu." Securan segera mengangguk lalu menyerahkan cek itu kepada Yi Chen dan berkata, "Gaun yang kukenakan tidak ada kantongnya.
Tolong simpankan cek ini dulu. Baik, jawab Yichen sambil memasukkan cek itu ke dalam kantongnya. Lalu berkata pada Xiao Churan, ayo biar ku antar menyapa Nona Song. Keluarga Song memiliki beberapa proyek renovasi akhir ini kamu bisa mengobrol dengannya. Securan menyetujuinya, namun dalam hati dia tidak terlalu ingin bertemu dengan dan mengobrol dengan Song Wanting karena dia merasa minder di depan Song Wanting. Dan yang lebih penting lagi, dia selalu merasa bahwa di balik senyuman cerdas dan dermawan Song Wanting sepertinya ada semacam permusuhan yang tersembunyi. Semua orang tahu intuisi wanita selalu paling tepat. Jauh di lubuk hati Song Wanting, dia merasa bahwa satu hari nanti dia bisa merebut Yichen dari keluarga Xiao ke keluarga Song, sehingga samar-samar dia akan merasakan sedikit hawa permusuhan. Dan Securan sudah menyadari perasaan permusuhan yang disembunyikan dalam-dalam oleh Song Wanting. Hanya saja dia belum mengetahui sumber permusuhan ini. Saat ini Securan melihat sudah jam 10. Entah mengapa orang tuanya belum datang juga. Karena itu dia berbisik pada Yichen. Yichen, ayah dan ibu belum datang. Teleponlah mereka dan tanyakan di mana mereka. Yichen mengangguk dan berkata, mungkin kena macet. Dia dan Securan bangun pagi-pagi karena ingin membereskan kantor, mempersiapkan penyambutan dan lain-lain. Sebelum keluar, mereka juga sudah bilang pada ayah dan ibu untuk datang ke perusahaan sebelum pukul 10 dan menghadiri upacara pembukaan bersama. Tetapi sekarang lebih dari 10 menit telah berlalu, belum terlihat batang hidung mereka. Yichen mengeluarkan ponselnya saat dia baru saja hendak menelpon, terdengar deringan ponsel Xiao Churan. Xiao Churan melihat bahwa ibunya Manlanlah yang menelpon. Dia pun segera menjawab telepon itu. Begitu telepon tersambung, suara cemas Manlan terdengar. Churan, ada kecelakaan dalam perjalanan ke sana. Ayahmu terluka dan sekarang sedang berada di rumah sakit rakyat. Cepat kemarilah. Apa? Securan sangat terkejut. Dia segera bertanya, bagaimana luka ayah? Di rumah sakit mana? Suara Manlan terdengar gemetar. Dia berkata dengan panik sambil terisak, di rumah sakit rakyat Jinling. Ayahmu tertabrak hingga tidak sadarkan diri. Cepat kemarilah. Securan sama sekali tidak menyangka baru beberapa saat yang lalu dia masih merayakan pembukaan usahanya dengan gembira, tapi detik berikutnya dia malah tiba-tiba menerima kabar buruk ini. Dengan cemas dia berkata, baik, aku akan segera ke sana. Yichen mendengar telepon mereka dengan jelas. Dia juga menyadari betapa seriusnya masalah ini. Setelah itu, tanpa basa-basi dia segera berkata kepada semua tamu, semuanya duduklah dulu, aku dan Churan harus keluar sebentar. Normalnya itu adalah perilaku yang sangat tidak sopan bagi tuan rumah untuk mengesampingkan tamu. Tetapi orang-orang ini adalah penggemar Yichen, jadi tentu saja mereka tidak keberatan dengan sikap Yichen. Yichen pun langsung mengantar Securan ke rumah sakit rakyat Jalan Jinling. Sampai di rumah sakit Yichen, Securan langsung menuju ke bangsal ICU. Setelah membuka pintu dan masuk, Yichen melihat sekilas ayah mertuanya itu terbaring di ranjang pasien. Matanya tertutup rapat, dia tidak sadarkan diri. Sedangkan ibu mertuanya Manlan, dia sedang duduk di hadapan ranjang pasien dengan noda darah di tubuhnya. Wajahnya pucat, dia terlihat melamun. Wajah cantik Securan menjadi pucat, kelopak matanya seketika memerah. Dia bergegas mendekat dan bertanya dengan cemas, Bu, apa yang terjadi pada ayah? Dengan mata yang memerah, Manlan berkata, ayahmu mengantarku ke upacara pembukaanmu dan dia tertabrak oleh truk sampah yang menerobos lampu merah. Kondisinya saat ini sangat berbahaya. Securan buru-buru bertanya kepada dokter di bangsal, dokter, bagaimana kondisi ayahku? Dokter menjawab, jangan khawatir, nyawanya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Mendengar bahwa nyawa Xiao Changkun tidak terancam, Securan dan Yichen menghela napas lega. Siapa sangka, setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, sang dokter berkata lagi, tapi Securan pun tak tahan untuk bertanya, tapi apa? Dokter menghela napas dan berkata, tapi tulang punggungnya terluka ketika dia bangun, nanti dia akan menderita
paraplegia tubuh bagian atas. Paraplegia tubuh bagian atas yaitu kelumpuhan dari tulang leher ke bawah. Dalam hal ini orang tidak memiliki kemampuan apapun seperti orang mati, mereka hanya sedikit lebih baik daripada orang yang berstatus vegetatif. Begitu mendengar ayahnya akan menderita paraplegia tubuh bagian atas, maka Seo seketika terasa gelap. Dia merasa dunia berputar. Jika bukan karena Yi Chen cepat-cepat menopangnya, dia sudah akan jatuh terkulai. Jika Seo Changkun benar-benar akan menderita paraplegia tubuh bagian atas, maka itu artinya dia hanya bisa berbaring dan tidak bisa melakukan apapun. Dia benar-benar akan kehilangan kemampuan hidupnya. Kehidupan seperti ini lebih buruk daripada kematian. Dia buru-buru bertanya, "Dokter, bisakah cedera pada tulang belakangnya disembuhkan?" Dokter menggeleng dan berkata, "Pada dasarnya tidak mungkin disembuhkan. Setidaknya saat ini di seluruh dunia belum ada kasus paraplegia tubuh bagian atas yang sembuh total. Paling maksimal pasien hanya bisa duduk sendiri. Selebihnya pasien lain pada dasarnya tidak berdaya. Jadi Anda harus mempersiapkan mental." Mendengar ini, Seo tidak bisa menahan tangisnya. Wajah cantiknya yang menangis itu bagaikan bunga di tengah hujan. Setelah itu dia terisak dan bertanya pada Manan, "Bu, apakah ibu tidak apa-apa?" Manan menjawab dengan wajah pucat, "Aku tidak apa-apa, hanya sedikit pusing. Dokter sudah memeriksaku, pada dasarnya tidak ada masalah serius. Masalahnya adalah ayahmu. Tadi truk sampah itu menabrak dari sisinya." Saat mengatakannya, dia pun menangis. Suaminya kemungkinan menderita paraplegia tubuh bagian atas. Itu adalah guncangan besar dalam hidupnya. Hicam bertanya dengan teliti. Dia pun mengetahui bahwa truk sampah yang menerobos lampu merah itu langsung melarikan diri setelah kecelakaan tersebut. Kedua mertuanya menjadi tak sadarkan diri saat kecelakaan itu terjadi, sehingga tidak dapat melihat nomor plat serta bentuk dan ciri khas truk itu. Setelah itu mereka berdua dilarikan ke rumah sakit oleh pejalan kaki yang berbaik hati. Kondisi Manan memang sedikit lebih baik. Dia duduk di samping kursi pengemudi sehingga awalnya dia hanya pingsan, tubuhnya hanya tergores, dan dia hanya mendapatkan luka-luka ringan. Setelah sampai di rumah sakit, dia sudah sadar. Tetapi ayah mertuanya yang duduk di kursi pengemudi menerima tabrakan yang dahsyat sehingga tidak begitu beruntung. Dia langsung menjadi seperti ini akibat tertabrak truk sampah itu. Chen pun menghela napas. Kenapa langit memilihnya? Ayah mertuanya ini meskipun biasanya suka membual dan berpura-pura ahli, meskipun tidak mengerti sama sekali, namun dari lubuk hatinya dia merasa ayah mertuanya bukanlah orang jahat, hanya sedikit mengganggu. Alhasil saat ini tubuh bagian atas ayah mertuanya lumpuh. Jika dia tidak mengambil tindakan, entah apa yang akan terjadi dalam sisa hidupnya. Sebaliknya, ibu mertuanya tidak hanya angkuh, dia juga licik. Dia adalah wanita tua busuk yang menjual anak perempuannya untuk mendapatkan kehormatan. Dia adalah orang yang tidak memiliki etika dan batasan, dan hasilnya dia tidak apa-apa. Memikirkan hal ini, Yi Chen menghela napas. Dalam hatinya muncul pemikiran buruk. Kenapa bukan Manan saja yang tertabrak hingga lumpuh? Jika dia yang mengalami paraplegia, dia benar-benar akan membuat keluarga Xiu sangat tenang di kemudian hari. Saat ini pintu bangsal ICU terbuka dan dua orang masuk. Ketika Yi Chen melihat pemuda yang berjalan di paling depan, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Orang itu adalah Gao Junwei yang ditampar keras-keras olehnya di pameran mobil kemarin. Dan di belakangnya ada pula seorang pria parubaya yang memikul kotak obat dengan palang merah besar di atasnya. Securan pun tidak tahan untuk bertanya, "Bu, kenapa dia kemari?" Manan berkata, "Aku memintanya datang. Junwei kenal direktur rumah sakit ini. Ketika kami dibawa masuk ke rumah sakit tadi, dia kebetulan sedang menjenguk kerabatnya di sini. Melihat bahwa aku dan ayahmu terluka, dia langsung mengatur agar ayahmu bisa masuk ke ICU."
Setelah itu wajah Mandan langsung berubah. Dia menyapanya sambil tersenyum dan berseru ramah. Junwei, tidak. Tadi kamu sibuk naik turun terus. Kamu pasti lelah karena telah bekerja keras. Cepat kemari dan istirahatlah. Gao Junwei tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa Bibi, aku tidak lelah. Dan berkata demikian, dia tiba-tiba melihat Yi Chen yang berdiri di belakang Manlan. Wajahnya sedikit berubah. Tak disangka Yi Chen yang mengganggu pandangan ini ternyata juga datang. Kemarin di pameran mobil gara-gara Yi Chen mengacau, dia kehilangan muka di depan securan. Sejak saat itu, kebenciannya pada Yi Chen merasuk hingga ke sumsum tulangnya. Lagi pula, dia tidak merasa sampah semacam Yi Chen ini benar-benar hebat. Jadi dia ingin mencari kesempatan untuk menyingkap kepalsuannya. Sekarang karena bertemu dengan musuhnya, tentu saja dia kesal, dan pada saat yang sama dia berpikir untuk kembali ke hadapan securan dan mendapatkan kembali hatinya. Mandan menghela napas, menyela air mata dan berkata, Junwei, dokter tadi mengatakan bahwa Paman Xiao mungkin hanya bisa terbaring lumpuh di tempat tidur selama sisa hidupnya. Bagaimana bisa aku hidup seperti ini? Gao Junwei segera menunjuk ke pria parubaya di belakangnya dan memperkenalkan pada Mandan. Bibi, jangan khawatir, ini adalah dokter ajaib Liu Zongjing yang merupakan dokter pengobatan Tiongkok terkenal di seluruh negeri. Aku secara khusus mengundangnya kemari untuk memeriksa Paman. Kalau ada dia, Paman pasti akan sembuh. Begitu mendengar bahwa dia adalah ahli terbaik di seluruh negeri, Mandan seketika bersemangat. Dia buru-buru berkata, Junwei, benar-benar terima kasih sekali. Terima kasih juga Dokter Sakti Liu. Gao Junwei tersenyum tipis. Dia berkata datar, Bibi tidak perlu sungkan, ini hanyalah hal yang sudah sepatutnya aku lakukan. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan dengan hormat dan berkata kepada Liu Zongjing yang ada di belakangnya, Dokter Sakti Liu menyembuhkan penyakit Paman Xiao, kuserahkan kepada Anda. Mendengar hal itu, Liu Zongjing maju selangkah di depan, tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, bukankah pasien ini tulang belakangnya cedera? Meskipun sulit untuk disembuhkan, tetapi bagiku ini masih sangat mudah. Dokter penanggung jawab dari rumah sakit bertanya dengan heran, sejauh yang ku tahu, di seluruh dunia tidak ada cara untuk menyembuhkan cedera tulang di belakang. Bahkan orang terkaya di dunia pun hanya dapat berbaring di tempat tidur setelah mereka mengalami cedera tulang belakang. Bahkan Hawking yang sangat hebat pun setelah dia terkena sklerosis lateral amiotrofik, dia hanya bisa duduk di kursi roda selama sisa hidupnya dan hanya bisa menggerakkan 3 jarinya. Mengapa Anda begitu yakin? Liu Zongjing tersenyum dan berkata angkuh, karena aku punya obat ajaib. Kalau diberikan kepada pasien, pasien akan pulih dalam waktu cepat. Setelah mengatakannya, dengan hati-hati dia mengeluarkan setengah biji pil yang berkilauan dari kotak obatnya. Sambil memegang pil itu, Liu Zongjing berkata dengan angkuh, lihat, ini adalah obat ajaib yang kuteliti sendiri. Setelah memakannya, jangankan cedera tulang belakang, bahkan orang yang berstatus vegetatif pun bisa kembali normal. Securan yang dari tadi terus menangis diam-diam pun bertanya, apakah obat ini benar-benar efektif? Tentu saja, jawab Liu Zongjing angkuh sambil mengelus jantungnya. Obatku adalah obat ajaib nomor 1 di dunia. Obat ini dibuat dengan esensi kehidupan yang didapatkan oleh seorang ahli yang memiliki kekuatan magis yang hebat sebelum dia meninggal. Dan ini didapatkan dengan pelatihan yang menguras darah dan keringat sehingga sangat tidak ternilai. Jika bukan demi Tuan Muda Gao, aku tidak akan pernah mengeluarkan obat ini. Begitu melihat setengah biji pil kecil di tangan Liu Zongjing, Yi Chen seketika merasa geli. Bukankah ini hanya produk setengah jadi waktu itu yang asal dia siapkan untuk menyembuhkan cedera ayah mertuanya?
Sebetulnya khasiat obat ini hanya 1/10 dari produk jadi yang sebenarnya. Meskipun bisa dibilang tidak buruk, tetapi obat ini hanya bisa menyembuhkan penyakit umum. Jika mau menyembuhkan penyakit yang parah atau penyakit yang serius akan agak sulit. Untunglah Liu Jongjing memperlakukannya selayaknya harta karun. Bahkan saat mengeluarkannya pun dia sangat berhati-hati, seperti takut obat itu akan remuk dan rusak. Namun di mata Yi Chen, obat ini adalah barang kecil yang asal dia buat. Dia bisa membuat berapapun yang dia butuhkan. Memikirkan hal ini dalam hati, dia mencibir. Jika itu memang adalah obat ajaib yang sudah dia teliti untuk kedua kalinya, itu memang bisa menyembuhkan tulang belakang ayah mertuanya itu dan membuatnya pulih seperti sedia kala. Namun produk setengah jadi yang berada di tangan Liu Jongjing ini jelas tidak mampu. Karena itu Yi Chen pun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudahlah, Dokter Sakti Liu, kamu tidak akan bisa menyembuhkan penyakit ayah mertuaku dengan obatmu." Gao Junwei yang berdiri di sebelahnya segera berkata sinis, "Yi Chen, memangnya siapa kamu sampai berani bertanya kemampuan Dokter Sakti Liu?" Liu Jongjing bagaikan mendengar sebuah lelucon, dia pun berkata, "Nak, memangnya kamu tahu apa? Bahkan ahli pengobatan Tiongkok yang terkenal, si Tiangki saja, luka-lukanya disembuhkan oleh obat ajaibku. Bahkan dokter pengobatan Tiongkok yang unggul ini saja yakin 100% pada obat ajaibku. Bisa-bisanya kamu bilang obat ini tidak berfungsi, sungguh konyol." Begitu dia berkata demikian, semua orang terkejut. Siapakah si Tiangki? Dia adalah unggulan di dunia pengobatan Tiongkok. Keterampilan medisnya sangat luar biasa. Dia telah menyembuhkan banyak orang sepanjang hidupnya. Bahkan orang sekaya apapun juga kesulitan mengundangnya. Namun sekarang dia sudah kehabisan cara untuk menyembuhkan penyakitnya sendiri. Tetapi dia langsung sembuh berkat obat ajaib yang dikembangkan oleh Dokter Sakti Liu. Alhasil Yi Chen malah tanpa malu bilang keras-keras bahwa obatnya tidak efektif. Apakah dia tidak sedang bercanda? Oke guys, luar biasa sekali ceritanya. Sampai di sini di part ke 46 ini ya. Kita lanjutkan di part 47 di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share di teman-teman kalian video ini agar teman kalian juga mendapatkan hiburan semacam ini. Oke, kita lanjutkan di part ke 47.